Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ini terutama akan kami ambilkan dari sumber buku atau serat Babat Ngampel Dento. Buku Babat Ngampel Dento tersimpan di Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta dengan kode koleksi SJ 103 garing G 162, terletak di ruang naskah kuno lantai 2 Perpustakaan UI. Juga sangat dimungkinkan tersimpan di perpustakaan keluarga di Kompleks Pesantren Ampel Dento. Secara garis besar, Babat Ngampel Dento berisi antara lain 1. Asal-usul keluarga. Di bagian ini banyak disinggung kisah perjuangan dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, yaitu ayah Sunan Ampel. Pada bagian kedua, membahas tentang kehidupan dan dakwah di Ampel Dento. Pada bagian ini dibahas tentang bagaimana Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren dan mendidik siswa-siswanya di pesantren tersebut. Pada pembahasan ketiga, banyak menyinggung tentang kisah keluarga dan keturunan dari Sunan Ampel, yaitu menceritakan tentang pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Kemudian diceritakan putra-putrinya, di antaranya ada Sunan Bonang, Raden Kosim, dan kakak-kakak perempuannya. Pada bagian 4, banyak disinggung tentang hubungan dengan para penguasa, seperti bagaimana hubungannya dengan Raja Majapahit, dengan Adipati Tuban, dan dengan penguasa di Demak Bintoro yang baru berdiri. Di samping disinggung beberapa hal di atas, Babat Ngampel Dento juga banyak menguraikan tentang falsafah Moh Limo. Hal ini sebagai akibat dari kondisi Majapahit yang saat itu sedang dilanda kekacauan sebagai akibat dari Perang Paregreg, sehingga Majapahit sedang mengalami degradasi mental di kalangan masyarakatnya. Isi pokok dari falsafah Moh Limo itu antara lain yang pertama adalah moh mabuk, artinya tidak mau minum minuman keras. Yang kedua, emoh main, artinya tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sebagainya. Yang ketiga, emoh madon, artinya tidak mau berbuat zina atau homoseks, lesbian, dan sebagainya. Yang keempat, emoh madat, artinya tidak mau memakai narkoba atau sejenisnya. Dan yang kelima adalah moh maling, artinya tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sebagainya. Sebelum menyinggung tentang sejarah Syekh Ibrahim Asmorokondi, saya akan sedikit menengok kembali mengenai sampul buku. Terus terang, saya sendiri tidak begitu memahami mengenai 3 kaligrafi yang terpasang di dalam sampul itu. Di sini yang akan saya sampaikan adalah hanya berdasarkan bacaan yang saya baca saja. Pada kaligrafi yang paling atas, menurut bacaan yang saya baca, itu berbunyi Fabi'ai alai robikum matukadiban. Ini sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 13 ya, yang sering kita baca.
Jadi nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pada baris tengah kaligrafi itu berbunyi Ali Lani Janjui. Ini merupakan Arab Pakhon ya, artinya bukan Arab Al-Quran. Tulisan Arab untuk bahasa Jawa ya. Jadi Ali Lani Janjui yang kalau diartikan berarti ingkang ngelani yen uwuh. Ingkang ngelani yen wuh, atau yang menolong jika berteriak atau memanggil. Atau artikan juga kang nulungi yen sesambat, atau yang menolong saat memohon. Luar biasa ini nilai filsafatnya. Sedangkan untuk yang baris ketiga atau paling bawah itu bunyinya sama dengan yang paling atas. Jadi apabila dirangkum maka kaligrafi itu akan berbunyi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dialah yang menolong saat hambanya memohon. Jadi dia yang dimaksud tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita menginjak pada bagian pertama serat Ngampel Dento, yaitu sejarah keluarga. Dikisahkan mengenai asal-usul Syekh Ibrahim Asmarokhandi. Berdasarkan serat Wali Sono, maka Syekh Ibrahim Asmarokhandi dikatakan berasal dari Samarkand. Namun ayah beliau dan leluhurnya berasal dari negeri Tulen. Samarkand sekarang menjadi wilayah di negara Uzbekistan. Sedangkan negeri Tulen sekarang menjadi wilayah di negara Kazakhstan. Inilah petanya. Nah, di peta ini nampak ada Kazakhstan dan Uzbekistan. Kedua negara ini adalah bekas wilayah Uni Soviet, yaitu Rusia pada zaman dulu. Jadi ayah Syekh Ibrahim Asmarokhandi yang bernama Maulana Syekh Jumaddin Kubro itu berasal dari daerah ini, yaitu kuning dan hijau itu ya. Jika dilihat dari peta Asia, maka Uzbekistan dan Kazakhstan itu masuk pada wilayah Asia Tengah. Coba perhatikan peta Asia Tengah yang berwarna merah menyala itu. Kemudian pada saat besar, Syekh Ibrahim Asmarokhandi mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Coba panjenengan perhatikan Asia Tenggara. Nah, dari Asia Tengah menuju Asia Tenggara, melewati Cina, melewati India dan sebagainya. Tepatnya tempat tugas dari Syekh Asmarokhandi itu adalah di Kerajaan Champa. Kerajaan Champa adalah wilayah dari Vietnam Selatan. Tepatnya yang berada di dekat Kamboja ya. Wilayah Vietnam tapi dekat dengan perbatasan dengan Kamboja. Sehingga ketika terjadi perang, banyak masyarakat Champa yang kemudian berbondong-bondong mengungsi ke wilayah Kamboja. Syekh Ibrahim Asmarokhandi diperkirakan mulai bertugas di Kerajaan Champa untuk menyebarkan agama Islam sekitar tahun 1380. Dan kemudian saat pertama beliau menetap di sebuah tempat yang bernama Gunung Sukosari. Sengaja mencari tempat yang sunyi dan aman untuk memulai perjuangan. Sehingga akhirnya beliau berhasil mendapatkan pengikut yang banyak dan mendirikan asrama atau pesantren.
Namun semakin lama Raja Campa yang berjuluk Raja Kian itu semakin merasa terancam, sehingga akhirnya Syekh Asmorokondi akhirnya diminta untuk menjauhi wilayah kerajaan Campa. Beliau dikejar-kejar hingga akhirnya lari ke beberapa tempat. Syekh Ibrahim Asmorokondi semakin terancam jiwanya. Namun syukurlah, sebelum maksud dari raja itu kesampaian, ternyata sang raja keburu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa atau wafat, sehingga akhirnya digantikan oleh raja yang kedua. Raja yang kedua ini bergelar Prabu Indravarman VI, dan agaknya sikapnya lebih bijaksana daripada raja yang sebelumnya. Beliau mengirimkan utusan untuk menyelidiki bagaimana ajaran-ajaran dari Syekh Asmorokondi. Agaknya sang Prabu tertarik dengan sikap dan perilaku Syekh Ibrahim Asmorokondi yang meskipun diancam nyawa, beliau tidak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau tetap berdakwah dengan cara yang lembut dan bijaksana, serta memberi contoh perilaku yang sangat mulia. Raja menjadi semakin penasaran dan mendengarkan langsung penjelasan agama Islam dari Syekh Ibrahim, sehingga akhirnya Prabu Indravarman menjadi luluh dan mau memeluk agama Islam. Mereka menjalin persahabatan yang semakin erat, dan sebagai bukti rasa kasih keduanya, maka sang raja kemudian berkenan mengambil menantu Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim dijodohkan dengan putri raja yang bernama Dewi Condrowulan. Dari pernikahan itu lahirlah dua anak muda yang tampan dan sangat soleh. Yang pertama dinamakan Ali Murtado, dan yang kedua bernama Ali Rahmatullah. Sementara itu saudara-saudaraku, nantikan seri kedua perjalanan Syekh Ibrahim Asmorokondi ke Majapahit bersama kedua putra-putranya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.